Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rista Febrianti dengan NPM 1905041042 dari Prodi D3 Arsitektur Bangunan Gedung Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu merancang sebuah bangunan perdagangan mal di daerah Teluk Utara. Dimulai dari latar belakang, pada bangunan ini berukuran 65 meter kali 60 meter dengan rencana akan dijadikan sebagai pusat perdagangan mal di daerah Jalan W.R. Supratman nomor 1, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Utara, Kota Bandar Lampung. Yang dimana saat ini sebelumnya merupakan bangunan dari Polda Lampung. Lanjut kepada konsep. Di sini saya memiliki ide awalnya, yaitu berawal dari sebuah jembatan. Mengapa demikian? Karena jembatan sendiri ini memiliki fungsi yaitu sebagai penghubung. Karena kalau dilihat dari analisa sosial dan budayanya, di lingkungan sekitar mempunyai masyarakat dengan agama juga suku yang beragam, sehingga dibuat sebuah sirkulasi bangunan antar dua masa yang bersimbolkan seperti jembatan untuk menyatukan antar masyarakat yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Lanjut kepada gubahan massa. Di gubahan massa ini berawal dari terbentuknya satu massa di tengah set, kemudian penambahan satu massa di bagian belakang guna pemanfaatan luasan site, kemudian penambahan massa di antara dua massa sebagai jalur sirkulasi penghubung massa satu dengan massa kedua, kemudian ada peningkatan gubahan massa di lantai kedua dengan bentuk yang simetris atau sama dengan lantai 1. Lanjut kepada zoning ruang. Di zoning ruang ini memiliki 3 kelompok, yaitu ada kelompok semi publik, yaitu yang saya bersimbolkan warna merah ini. Ini contohnya ada area kantor sewa, juga ada counter bank di lantai 2. Kemudian ada zoning ruang publik, yaitu seperti contoh di area perdagangan, ini ada di lantai 2 dan juga 3, dan area parkir di lantai 1. Kemudian zoning ruang servis bersimbolkan berwarna kuning di ruang gudang dan juga dapur di lantai 3. Lanjut kepada analisa site. Alamat lokasi ini di Jalan W.R. Supratman nomor 1, Kelurahan Kupang, Kecamatan Teluk Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Regulasinya memiliki luas tapak yang sebesar 16.000 meter persegi, kemudian KDB-nya 16.000 meter kali 60%, jadi sama dengan 9.600 meter persegi. Kemudian memiliki KLB-nya seukuran 56.000 meter persegi, KB-nya memiliki 2 lantai, kemudian ada KDH-nya sebesar 3.200 meter persegi atau sebesar 20%. Kemudian ada GSB-nya ada 36 meter atau sebesar 30%. Kalau dilihat dari batas wilayahnya, pada bagian utara ada di Jalan Pemandian, pada bagian selatan ada di Jalan W.S. Supratman, dan juga ada di bagian barat ada di Jalan Gunung Krakatau, dan di bagian timurnya ada di Jalan Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian lanjut kepada konsep SWOT-nya. Kalau dilihat dari kekuatannya, tampak ini memiliki efektif dekat dengan jalan raya. Kemudian ada Kelurahan Kupang Kota ini adalah kawasan yang dilintasi beberapa jalan utama. Juga pada bagian fasilitas umumnya ini sangat mendukung. Juga lokasinya sangat mudah dijangkau dan tidak jauh dari pusat kota. Kalau dilihat dari peluangnya, memiliki lokasi yang strategis dan dapat dijadikan sebagai pusat perdagangan. Dilihat dari kelemahannya,
Ketika siang hari, bagian utaranya nih silau, terkena sinar matahari, juga pada terletak di perempatan sehingga dapat memicu kebisingan dan kemacetan. Dilihat dari ancamannya, area keluar masuknya ini sangat padat dan juga untuk lalu lalangnya. Kemudian minimnya rambu lalu lintas di lokasi tersebut menyebabkan akan terjadinya kecelakaan. Dilihat dari analisa matahari, pada matahari ini terbit dari arah timur dan terbenamnya di bagian barat. Pada siang hari, mataharinya sangat masuk di bagian utara. Dilihat dari analisa kebisingan, kebisingan ini tinggi di bagian selatan, yaitu area keluar masuk transportasi dan jalan raya. Juga ada kebisingan sedang. Kebisingan sedang ini di bagian barat dan timurnya di daerah permukiman warga. Ini merupakan sebuah sirkulasi warga untuk keluar masuknya di jalan gang. Yaitu ada kebisingan juga di kebisingan rendah di bagian utara, yaitu daerah permukiman dan jarang orang berlalang. Kemudian lanjut pada analisa angin. Menurut data BMKG, kecepatan angin di Kelurahan Kupang Kota ini memiliki kecepatan angin 10.000 km bagian selatan hingga barat daya. Kemudian saya menggunakan beberapa tanaman di analisa vegetasinya ini, yaitu ada pohon palem yang berada pada bagian selatan dan barat dengan ketinggian 4 meter guna sebagai menangkal polusi dan juga dari jalan raya, juga sebagai penghias taman mall. Kemudian ada pohon cemara, ini berada pada bagian barat dengan tinggi 8 meter, mempunyai daun lebar juga lebat guna sebagai buffering gedung mall. Ada tanaman boksus. Tanaman boksus ini ada di bagian arah selatan mall, yaitu tepatnya pada bagian depan mall, yang dijadikan sebagai pagar pembatas trotoar dengan mall yang tingginya itu 17 cm. Kemudian ada tanaman butterfly bush. Ini tanamannya berciri khas berwarna ungu guna mempercantik tanaman mall. Ada tanaman sprea. Tanaman ini berwarna pink. Juga ada ciri khasnya itu ada daun-daun halus yang berada pada taman mall. Lanjut pada analisa Einstein-nya. Di analisa keluar masuknya transportasi ini ada di bagian barat. Ini merupakan bagian masuknya transportasi kendaraan. Kemudian untuk sirkulasi outnya, sirkulasi keluarnya, ini ada di bagian timur. Kemudian lanjut kepada analisa keistimewaan dan keistimewaan alami. Kemudian lanjut pada analisa keistimewaan alami dan buatan. Di sini ada bangunan di tanah tinggi yang lebih berkondisi aman, namun tanahnya lebih rendah, sering terjadi banjir. Oleh karena itu memerlukan pepohonan yang banyak. Juga ada dan juga ada deretan jalan ditanami pepohonan menciptakan keindahan. Lanjut ke analisa set plan-nya. Di sini ada sebuah set plan yang di bagian utaranya merupakan perumahan warga. Di daerah Terbetung ini jalan pemandian. Kemudian di daerah timur ini ada area pertokoan dan juga perumahan warga. Kemudian di arah selatan ini ada bagian pertokoan dan juga perumahan warga, dan juga sekaligus tempatnya keluar masuknya kendaraan mall. Juga ada di bagian baratnya ada area pertokoan dan perumahan warga.
Kemudian lanjut ke denah lantai 1. Di denah lantai 1 ini ada untuk memasuki mallnya atau disebut entrance bagian sini. Kemudian di lantai 1 ini memiliki 2 retail besar, juga beberapa retail kecilnya, dan juga ada satu toilet yang dibagi menjadi toilet perempuan dan toilet laki-laki, dan bagian belakangnya ini dijadikan sebagai area semi publik, yaitu ada counter bank dan juga beberapa kantor sewa. Kemudian naik kepada lantai 2. Di lantai 2 ini memiliki 2 retail besar juga, dan juga ada beberapa toko sebagai retail kecilnya. Kemudian pada bagian belakangnya ada ruang makan outdoor, ruang makan indoor, dan juga bagian servisnya. Sini ada gudang dan juga dapur. Kemudian lanjut kepada potongan A. Di potongan A ini memiliki kolom yang berukuran 83 cm x 83 cm dengan jarak per kolomnya itu 10 meter, menggunakan plafon gipsum setebal 15 mm, juga ada dinding bata, juga ada atap dak beton dengan setebal 15 cm. Di potongan B-nya ini memiliki kolom 83 cm juga kali 83 cm dengan plafon gipsum dan menggunakan atap dak beton dengan setebal 15 cm. Kemudian lanjut ke interior. Di interior ini ada area resto. Saya mengambil contoh dari resto Ichiban Sushi. Ini ada di lantai 2 tepatnya. Kemudian lanjut kepada area perdagangan, yaitu sebuah retail besar. Ini contohnya saya mengambil dari bangunan Chandra Mart. Kemudian ada retail kecilnya seperti Pomelo dan lainnya di deretan arah sini. Kemudian ada area ATM. Ini area ATM ini di lantai 1 yang ditempatkan dekat eskalator menuju lantai 2. Kemudian ada area hall. Area hall ini saya tempatkan di depan entrance, juga dekat beberapa retail kecil dan retail besar depannya. Kemudian ada area perkantoran. Ini merupakan interior perkantoran. Dan ada area perbankan. Saya mengambil contoh dari Bank Indonesia. Dengan memiliki 2 teller, juga 4 kursi panjang untuk menunggu beberapa pengunjung yang datang. Lanjut pada eksteriornya, di sini ada area parkir. Area parkir ini ada di bagian bawah, lantai paling bawah, dan di sini area sini ada tangga darurat. Kemudian ada sisi lain dari area parkirnya. Ini merupakan sirkulasi untuk memasuki entrance, pintu masuknya. Jadi di sini saya menggunakan 2 tangga untuk masuknya. Ada bisa menggunakan tangga dari pintu darurat ini, dan juga ada dari tangga masuknya. Kemudian ada ruang makan outdoor. Di sini merupakan ruang makan outdoor yang di lantai 2 tepatnya. Kemudian
Sini merupakan tampak depannya dengan ada list uh, list nama mallnya, yaitu Riz Mall. Dengan di sini menggunakan 2 tangga dan juga area parkir di bagian paling bawah. Kemudian di sini ada tampak samping kanan. Di sini saya hanya menggunakan material dari keramik saja, dan juga sini ada panel. Kemudian ada beberapa merek produk dari mall yang ada di dalam mall ini. Kemudian lanjut pada tampak samping kiri. Di tampak samping kiri ini ada juga panel kayu. Dan ini merupakan tampak belakangnya. Kemudian ini ada perspektif iBird-nya. Untuk memasuki, seperti tadi dijelaskan di analisa entrance-nya, untuk memasuki area mall-nya bisa memasuki lewat sini, lalu menuju ke parkiran langsung. Kemudian untuk area keluarnya atau area out-nya bisa lewat sini, dan juga disekitari oleh beberapa perumahan dan perkantoran, juga toko-toko. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebelum saya menutup dari presentasi saya ini, saya akan menampilkan video keseluruhan dari rancangan bangunan mall ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.